Halo, perkenalkan saya Bagas Aji Pratama dari D4 Teknik Telekomunikasi C. Di sini kita bakal berbagi ilmu mengenai wireless charging. Simak terus penjelasannya. Pernah nggak sih ngerasa ribet gara-gara kabel charger yang kusut, rusak, atau hilang entah kemana? Sekarang, ngecas gadget udah nggak harus repot itu. Tinggal taruh di atas alat kecil kayak tatakan, langsung ngisi. Yap, kita lagi ngomongin wireless charger, si teknologi pengisi daya tanpa kabel yang makin banyak dipakai orang. Tapi, sebenarnya sepraktis itu nggak sih? Apakah beneran efisien? Atau cuma gimmick aja? Di video ini, kita bakal bahas tuntas teknologi wireless charging, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, sampai seberapa jauh teknologi ini bisa berkembang. Wireless charging atau pengisian daya tanpa kabel itu proses ngecas baterai tanpa harus nyambungin kabel langsung ke perangkat. Cukup tempelin HP ke alat khusus, biasanya bentuknya bulat atau kotak, dan baterai langsung terisi. Beda sama charging biasa yang butuh colokin kabel ke port, wireless charging pakai medan magnet. Teknologi ini disebut inductive charging. Di dalam chargernya ada kumparan listrik, dan di dalam HP juga ada kumparan. Saat dua kumparan ini saling dekat, energi bisa lompat dari charger ke HP lewat gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa teknologi ini mulai populer? Pertama, praktis. Tinggal taruh, nggak usah ribet colok-mencolok. Kedua, lebih awet. Karena nggak sering-sering cabut pasang kabel, port di HP jadi nggak cepet rusak. Ketiga, lebih rapi. Nggak ada lagi kabel yang nyelip di bawah meja atau ketarik sampai HP jatuh. Ngomongin teknologi wireless charging, sebenarnya ini bukan hal baru. Bahkan, idenya udah muncul lebih dari 100 tahun lalu. Tahun 1890-an, seorang jenius bernama Nikola Tesla, yang bukan merek mobil ya, udah bereksperimen dengan listrik tanpa kabel. Dia berhasil mengirimkan energi listrik lewat udara menggunakan medan elektromagnetik. Salah satu eksperimennya yang terkenal banget adalah Tesla Coil, alat yang bisa memancarkan listrik tanpa kabel ke berbagai arah. Gila kan? Visioner banget orangnya. Tapi, meskipun Tesla udah membuka jalan, teknologinya belum bisa dipakai secara luas waktu itu. Alat-alatnya gede, mahal, dan belum efisien. Baru puluhan tahun kemudian, ilmuwan dan insinyur mulai mengembangkan sistem pengisian daya tanpa kabel yang lebih praktis. Masuk ke tahun 2000-an, konsep inductive charging mulai diterapkan ke barang-barang sehari-hari. Salah satu yang paling awal itu sikat gigi elektrik. Karena sikat gigi sering kena air, kabel bisa jadi masalah. Jadi sistem pengisian tanpa colokan mulai dipakai. Lalu teknologi ini makin berkembang dan mulai masuk ke smartphone. Tahun 2008, perusahaan seperti Palm udah coba perkenalkan wireless charger, tapi masih kurang populer. Baru sekitar tahun 2012 ke atas, teknologi ini mulai naik daun. Apalagi sejak munculnya standar Qi yang bikin wireless charger bisa dipakai lintas merek. Sekarang, nggak cuma HP yang bisa di-charge tanpa kabel, tapi juga smartwatch, earbuds, bahkan mobil listrik. Teknologi yang dulu cuma mimpi Tesla, sekarang udah jadi bagian dari keseharian. Jadi, gimana sih sebenarnya wireless charging bisa jalan tanpa kabel? Jawabannya ada di satu kata, induksi elektromagnetik. Simpelnya begini, di dalam wireless charger ada kumparan tembaga yang bisa menghasilkan medan magnet saat dialiri listrik. Nah, kalau kamu taruh HP di atasnya, yang juga punya kumparan serupa, medan magnet itu bakal menyentuh kumparan di HP dan berubah jadi arus listrik buat ngecas baterai. Fenomena ini disebut inductive coupling, dan inilah dasar dari wireless charging modern. Tapi nggak cuma itu. Ada juga yang namanya resonant induction, yang bikin proses pengisian daya jadi lebih fleksibel. Kalau induktif biasa butuh posisi yang presisi. Resonant induction memungkinkan transfer daya walau posisi agak meleset atau jaraknya sedikit lebih jauh. Caranya, kumparan di charger dan di HP disetel ke frekuensi yang selaras, alias resonan. Kalau dua kumparan udah sefrekuensi, mereka bisa saling transfer energi lebih efisien, bahkan dari jarak beberapa sentimeter.
nggak perlu lagi nempel rapat kayak inductive charging konvensional. Makanya teknologi resonan induction ini jadi salah satu kunci ke depannya biar wireless charging makin praktis dan nggak rewel soal posisi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari wireless charging? Biar nggak cuma ikut tren, tapi juga ngerti untung ruginya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. 1. Praktis. Cukup taruh perangkat di atas pad, langsung ngecas. Gampang dan cepat. 2. Lebih awet. Karena nggak sering colok cabut, port di HP jadi lebih tahan lama. 3. Rapih dan clean. Meja kerja atau kamar nggak lagi penuh kabel semrawut. 4. Aman untuk perangkat tahan air. Cocok banget buat earbuds atau smartwatch, jadi nggak perlu buka-buka tutup port lagi. Nah, sekarang kekurangannya. 1. Lebih lambat. Wireless charging biasanya kalah cepat dibanding fast charging kabel. 2. Posisi harus pas. Kalau geser sedikit, kadang ngecasnya gagal. 3. Tetap butuh kabel ke listrik. Chargernya memang wireless ke HP, tapi padnya sendiri tetap harus dicolok. 4. Harga lebih mahal. Wireless charger biasanya harganya lebih tinggi daripada charger biasa. Jadi, wireless charging itu cocok buat yang lebih mengutamakan kenyamanan dan kerapian. Tapi, kalau kamu lebih mementingkan kecepatan isi daya, apalagi yang buru-buru, kabel masih juara. Wireless charging sekarang udah makin umum, bahkan mungkin tanpa sadar kamu udah pernah pakai. Contoh paling dekat, smartphone. Hampir semua HP flagship sekarang udah mendukung wireless charging. Dari iPhone, Samsung, Xiaomi, sampai Google Pixel. Tinggal taruh di pad atau stand, dan baterai langsung keisi. Selain HP, earbuds juga udah banyak yang bisa diisi pakai wireless charging. Contohnya AirPods Pro, Galaxy Buds, dan banyak lagi. Casingnya tinggal ditempelin ke pad dan nggak perlu ribet buka tutup colokan kecil. Terus ada juga sikat gigi elektrik. Iya, teknologi ini udah dipakai sejak lama di alat ini karena lebih aman dan tahan air. Nah, selain gadget pribadi, wireless charging juga mulai masuk ke industri otomotif. Beberapa mobil listrik udah mulai diuji coba bisa diisi ulang secara nirkabel, cukup parkir di atas pad besar di garasi. Bahkan ada rencana bikin jalanan yang bisa ngecas mobil secara otomatis waktu mobil lewat, kayak ngecas sambil jalan. Di bidang kesehatan, rumah sakit pakai teknologi ini buat alat-alat medis kecil yang nggak bisa sering-sering dicolok karena faktor kebersihan dan keamanan. Wireless charging bikin alat-alat itu bisa tetap steril dan tetap terisi daya. Dan kedepannya, bayangin rumah yang punya sistem charging terpusat. Setiap ruangan punya pemancar daya kayak Wi-Fi, dan semua perangkat dari HP sampai lampu bisa nyala tanpa kabel satupun. Bahkan ada riset soal pengisian daya skala kota, buat mobil listrik, drone, atau sensor pintar di jalanan. Jadi dari hal kecil kayak earbuds sampai mimpi besar soal kota bebas kabel, semuanya pelan-pelan lagi dibangun lewat teknologi ini. Teknologi wireless charging masih terus berkembang. Para peneliti lagi fokus banget ningkatin efisiensi supaya daya yang dikirim nggak banyak terbuang. Dulu, teknologi ini dianggap lambat dan boros. Tapi sekarang, udah ada yang bisa ngasih output di atas 50 watt dengan efisiensi tinggi. Bahkan ada sistem yang bisa ngecas beberapa perangkat sekaligus tanpa ribet atur posisi. Yang lebih keren lagi, sekarang sedang dikembangkan charging lewat gelombang radio dan inframerah yang bisa ngisi daya dari jarak beberapa meter. Jadi nggak perlu lagi taruh HP di atas pad, cukup ada di ruangan dan langsung keisi sendiri. Kalau teknologi ini terus maju, bukan nggak mungkin kita bakal punya semacam wireless power grid, kayak Wi-Fi, tapi isinya energi. Rumah tanpa colokan, mobil listrik yang ngecas otomatis di jalan, sampai kota pintar yang semua alatnya nyala tanpa kabel. Kedengarannya futuristik, tapi itu bukan hal yang mustahil. Dan siapa tahu 10 tahun dari sekarang, kamu bakal bilang, ingat nggak zaman dulu kita masih pakai kabel charger? Jadi, wireless charging bukan cuma soal gaya hidup praktis, tapi juga langkah kecil menuju masa depan tanpa kabel. Jangan lupa